Kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Pemirsa, lonjakan kasus positif COVID-19 di beberapa wilayah juga diikuti dengan angka kematian yang tinggi. Di Karawang dan Subang misalnya dalam sehari rata-rata jenazah akibat terpapar COVID-19 yang dimakamkan ini naik, pemirsa. Ada 16 jenazah. Sementara di ibu kota dalam sehari tembus angka 80 jenazah per hari. Melonjaknya angka kasus positif COVID-19 membuat jumlah pemakaman korban COVID-19 mengalami tren peningkatan. Seperti di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat ini misalnya. Sebelumnya setiap harinya rata-rata 20 jenazah korban COVID-19 dimakamkan. Kini melonjak hingga 80 jenazah per hari. Lantaran terbatasnya lahan pemakaman, pihak pengelola TPU pun pertimbangan sistem pemakaman tumpang atau ditumpuk di area pemakaman jenazah muslim. TPU Tegal Alur unit muslim memang telah dinyatakan penuh dan ditutup sejak Januari lalu. Area lahan yang tersedia untuk pemakaman jenazah korban COVID-19 saat ini hanya di unit non-muslim. Tak hanya di ibu kota, kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Karawang juga mengalami kenaikan. Bahkan dalam sehari bisa memakamkan hingga 16 jenazah. Hingga kini, pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Karawang mencapai 683 orang. Pasca libur Idul Fitri itu sangat mengkhawatirkan dilihat dari segi standarisasi untuk prokesnya gitu. Karena apa? Kami dari Satgas Pemakaman dalam satu hari itu bisa nyampe 16 pemakaman belum yang meninggal di rumah. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat tim pemulasaraan melakukan pemakaman jenazah hingga malam hari. Seperti yang terjadi di desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang ini. Dalam satu hari, 2 warga di desa ini meninggal akibat COVID-19 dan dimakamkan secara protokol kesehatan. Hingga kini dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Subang, jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 mencapai 213 orang. Angka ini pun terus mengalami tren kenaikan dalam sepekan terakhir. Tim Liputan melaporkan. Baik, semoga informasi tersebut terus mengingatkan kita agar terus menjaga atau pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tapi ingin saya cermati, Ustaz, tadi kan salah satu solusi untuk mengatasi penuhnya TPU adalah dengan sistem tumpang. Nah, apakah ada syarat, Ustaz, dengan tumpang tindih seperti ini selain izin? Apakah misalnya ada hubungan kerabatan seperti itu? Ya, kemarin saya sempat membaca fatwa dari ulama Al-Azhar ya tentang pemakaman ini gitu. Jadi sesungguhnya sih satu lubang itu untuk satu jenazah. Laki-laki diisi laki-laki, perempuan diisi perempuan gitu ya. Malahan kalau mereka itu meninggalnya bersamaan atau jarak berdekatan ya, itu walaupun dia punya hubungan mahram sekalipun itu tidak dikuburkan dalam satu lubang. Ya, begitupun misalnya meninggal suami istri bersamaan, ya, itu juga tidak disatukan, tapi tetap dipisahkan. Nah, ada memang kebolehan kalau darurat. Ya, ini memang kalau darurat kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat itu menghalalkan ya, atau membolehkan sesuatu yang awalnya haram gitu ya. Dan memang asalnya sih kita misalnya menggali makam yang sudah ada, kalau memang sudah tidak ada jenazahnya kita bisa menguburkan di situ gitu ya. Cuma kalau ini kan baru misalnya kan, ini baru, ya ini sebenarnya sih menurut syariat dalam keadaan normal nggak boleh. Tapi ya ini kan memang dalam kondisi pandemi, ya dalam kondisi yang memang sedang wabah seperti ini, maka ya kalau kemudian itu harus misalnya dimakamkan bersamaan ya atau ditumpuk, ya ini dalam kondisi yang memang karena kondisi darurat. Dalam keadaan normal ini tidak diperkenankan ya. Kalau mau bersebelahan gitu, jangan bertumpukan, apalagi kalau jenazahnya masih ada. Kalau ini kan memang di dalam peti ya, kita juga nggak membuka lagi peti yang sudah ditanam di bawahnya ya. Dan ini ya kondisinya kondisi yang terpaksa ya, kondisi yang memang tidak memungkinkan misalnya kalau harus membuka lahan baru, apalagi ada penolakan juga misalnya dari warga sekitar, atau juga misalnya harga lahan yang begitu mahal gitu ya, sehingga tidak bisa lagi dihindari karena keadaan yang kondisi seperti ini. Asal kondisi darurat ya Ustaz ya, tapi tetap harus izin ya. Begitu Ustaz?
Harus izin atau bisa diambil alih oleh petugas Satgas? Ya, ini dalam kondisi seperti ini ya, ini tentunya bagaimana ijroat ya, atau misalnya prosedur yang berlaku di dinas pemakaman ya. Karena misalnya ada beberapa jenazah yang bahkan misalnya orangnya atau keluarganya tidak tahu ya. Kalau misalnya ada keluarganya ya bagus sekali kalau kemudian kita sampaikan gitu. Kalau keluarga kan biasanya aman tuh kalau keluarga ya, karena dia sekalian berziarah ke dalam satu tempat. Nah ini problem juga nih kalau seandainya ini orangnya beda-beda ya, mungkin nanti begitu dia akan ngunjungin di dalam satu makam itu misalnya ada 3 keluarga. Ya walaupun kalau di sisi Allah sih ya, karena ini kondisinya darurat, ya mereka semuanya sudah sama-sama tentram, karena kita tahu orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, terkena wabah seperti ini, mereka orang yang meninggal karena taun, mereka itu syahid ya. Mereka itu meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Kita yakini mereka semua mendapatkan kedamaian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mungkin nanti dampak sosialnya ya saat COVID ini misalnya sudah selesai, mereka mau mengunjungi jenazah, misalnya satu makam itu ternyata misalnya ada beberapa makam ya, ini untuk menghindari nanti silang sengketa sebaiknya memang keluarganya dihubungi supaya nanti kalau apalagi ada kesepakatan atau ada tanda tangan supaya tidak terjadi keributan, dan ini juga dikonfirmasikan ke dinas pemakaman pastinya.